Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir mengisahkan sebuah kisah, yakni tatkala Umar ibnu Khattab berhasil menaklukkan negeri Syam, maka beliau sering berkunjung ke negeri Syam. Di saat itu beliau berkunjung ke negeri Syam, beliau melewati sebuah tempat ibadah atau namanya kuil dari agama Nasara. Dan memang jamaah kaum muslimin, negeri Syam dahulu merupakan basisnya agama Nasara. Maka Umar melewati kuil tersebut dan melihat ada seorang, yakni rohib, yang sedang beribadah di kuil tersebut. Dan jamaah kaum muslimin, rohib di zaman dahulu mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuil tersebut. Sehingga mereka kurus badannya, tidak bekerja. Adapun nafkahnya dari jamaah-jamaah mereka. Maka Umar ibn Khattab sebagai khalifah memanggil rohib tersebut dengan penuh hormat. Maka Umar pun melihat rohib tersebut dari atas rambut hingga ke bawah kaki beliau. Maka Umar pun meneteskan air mata. Umar menangis. Maka berkata para sahabat di samping Umar ibn Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wa ma tubkik? Mengapa engkau menangis wahai sang khalifah?" Maka Umar mengatakan, "Wahai para sahabatku, apa kalian lupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Ada orang-orang yang mereka beramal soleh dan banyak amalannya, namun mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya beribadah kepada Allah memiliki syarat dan juga rukun-rukunnya. Di antara syarat terimanya ibadah kita, yang pertama harus seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan yang kedua harus ikhlas. Dan yang ketiga mengikuti contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan singkat kali ini kita akan mengambil faedah dari kisah Umar ibn Khattab dengan sang rahib tersebut, bahwasannya agama Islam merupakan agama yang paling benar di muka bumi ini, agama yang paling mulia. Sungguh mulia ucapan seorang sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Agama Islam ini tinggi, yang ketinggiannya tidak setara dengan agama-agama yang lain. Maka jika Anda ingin mulia, ingin selamat dunia dan juga akhirat, syaratnya harus beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Islam. Bahkan barang siapa yang dia mendengar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak beriman, maka dia diancam oleh Rasulullah. Nabi kita bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billati ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Nabi, demi jiwaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seorang pun mendengar aku diutus bagi di agama Yahudi, agama Nasrani, dan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan ajaranku, dengan Islam, maka dia pasti akan masuk neraka jahanam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita istiqomah di atas agama kita. Karena banyak zaman sekarang ini ada orang-orang yang awalnya Islam, ketika karena dunia, karena cinta, karena harta, karena jabatan, sehingga dia murtad meninggalkan agama yang suci ini. Semoga nasihat ini untuk diri anak pribadi dan juga untuk kita semuanya, agar
senantiasa beriman kepada Allah, Rasulnya, hingga maut menjemput kita. Fasubhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.